Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar selesai, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa selesai, saya masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak kelas yang telah memimpin doa pada hari ini. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Bapak absen. Oke, Adnan ada? Ya. Kemudian Danu ada? Ya. Pak Priyanka. Sakit? Ya. Nanti kalau sakitnya lebih dari 3 hari, nanti silakan kawan-kawan jenguk ke rumah atau kemana aja. Kemudian kita doakan semoga akhirnya bisa cepat bergabung di kelas ini kembali. Ya. Kemudian Ranzi Ramadan. Ya. Kemudian Mutiara Asnibas. Ya. Nabila. Ramli, Pria Agustina, Rizky Aprianti, Bayu Fikri. Oke. Berarti untuk hari ini hanya pagi saja yang kita hadir ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak mau langsung sedikit nih tentang pelajaran kemarin. Ada yang masih ingat pelajaran apa yang kita pelajari kemarin? Oke, Ria, silakan Ria. Sekali dia, oke silakan dia. Apa yang kamu ketahui tentang KA? KA adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk menjelaskan kemampuan berpikir dan berpikir seperti manusia, seperti memecahkan masalah, belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan dan melakukan tugas kompleks lainnya secara Baik, ada yang lain? Oke, silakan Danu. Bisa apa? Ya. Nano nilai, Ya. nilai dan seluruh nilai Pak. Oke. Kasih aplaus untuk dua kawannya. Baik, tadi sudah disebutkan sama kawan saya ada Mutiara, apa namanya? Ria dengan Danu menyebutkan materi minggu kemarin, ya kan? Adapun untuk materi hari ini masih seputar KA, tapi yang di sini yang kita bahas di sini adalah adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Setelah nanti kalian belajar KA dengan Bapak hari ini, di sini ditutup siswa harus mampu menjalankan pengertian dan tujuan kecerdasan artifisial atau KA. Kemudian yang keduanya mengidentifikasi penerapan KA berbagai bidang kehidupan. Tadi ada pendidikan, kesehatan ya, itu kita bahas juga hari ini. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap kreatif dan kerjasama dalam membuat presentasi KA. Jadi, di sini ada 3 poin. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari KA-nya. Kemudian yang keduanya ada mengidentifikasi penerapan KA di berbagai bidang kehidupan. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap kreatif dan kerjasama dalam membuat media presentasi tentang KA. Oke. Sebelum mengawali pembelajaran kita ini, Bapak mau melakukan tes awal dulu, tes awal kalian, tes kemampuan awal kalian. Bapak mau lihat dulu nih, sejauh mana kalian mampu untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, silakan
Yang berapa semua nih? Sudah. Kalau sudah, apa? Belum? Oke, silakan. Bayu ya? Bayu belum masuk ya? Kenapa Bayu? Sudah? Oke, sudah masuk ya? Oke, kalau sudah silakan kita mulai. Silakan fokus pada komputernya masing-masing. Oke, silakan.
penggunaan AI dalam dunia pendidikan itu pun ada etika semuanya. Nanti kita belajar juga etika bagaimana cara penggunaan AI yang benar itu seperti apa. Oke, untuk materi selanjutnya atau untuk pelajaran selanjutnya Bapak sudah siapkan nih LKPD yang akan Bapak bagikan ke kalian. Oke, silakan tentukan kelompoknya dulu sebelum Bapak bagikan LKPD-nya. Oke, baik dengan cepat ya. LKPD-nya. Kemudian kami dengan Danu ya, Adnan ambil ini ya. Mutiara ambil. Kemudian oke. Dan silakan lihat petunjuk dari LKPD-nya. Dari LKPD yang Bapak bagikan ya kan, ada tadi sudah nonton videonya kan ya? Sudah nonton video untuk pembelajaran hari ini. Jadi di situ saya ada petunjuk kerja, lihat di C petunjuk kerja bentuk kelompok beranggotakan 2 orang. Kemudian tentukan satu bidang penerapan KA yang akan kalian kaji. Oke, nanti kadang ada yang mengambil penerapan KA di bidang pendidikan, kemudian ada juga penerapan KA di bidang kesehatan, kemudian penerapan KA di bidang apalagi industri ya kan. Oke, kemudian banyak lagi penerapan bidang lagi, silakan kalian pilih salah satunya, tentukan dengan kawan sekelompoknya bidang apa yang mau kalian ambil. Paham ya? Oke, sebelum kalian mulai mengerjakan tugas kelompoknya, kita kasih dulu batasan waktu nih. Kira-kira berapa menit Bapak kasih waktu untuk mengerjakan tugasnya? 15 menit, 20 menit cukup? 20 menit? 15 menit, oke. 15 menit sepakat ya kita mengerjakan tugas. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, silakan dikerjakan dulu. Ya, sama satu tadi, sama ini Bayu. Adnan mulai gabung ya. Oke, silakan. Bagi kelompok yang sudah selesai, silakan kirimkan hasil kelompoknya ke WhatsApp grup ya. Oke, untuk kelompok 1, 2, 3 sudah masuk untuk hasil kelompoknya. Sudah ya, berarti untuk pengerjaannya sudah selesai. Jadi sebelum Bapak tunjuk kelompoknya nih, biar adil, kita lakukan aplikasi spin kelompok berapa yang akan maju duluan. Oke ya, di sini ada Bapak buat ada 5 kelompok. Kelompok pertama, 2, 3, 4, 5. Nanti silakan untuk kelompoknya yang sudah ditunjuk dia yang masuk. Paham? Oke, kita mulai ya. Untuk penampilan kelompok yang pertama, silakan kita lihat dulu. Kelompok berapa yang akan maju? Oke, kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3, silakan presentasikan hasilnya. Oke, dia dengan ini ya, dia dengan Bayu. Ini dari kelompok 3 ingin menyampaikan siap manfaat dalam bidang pendidikan adalah manfaatkan teknologi yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia untuk membantu proses belajar mengajar agar lebih efektif.
kita spin lagi ya. Silakan Bunda. Spin lagi. Oke, tadi kelompok 3 sudah mengikuti. Oke, kita spin lagi. Kelompok berapa yang akan maju? Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 1, silakan Ramli dengan tadi dengan Janu. Oke, silakan. Oke, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kecerdasan buatan dalam kesehatan. Ya. Menggunakan kecerdasan buatan dalam kesehatan, memahami peran dan manfaat AI dalam kesehatan. Definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dan data dan melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Dalam konteks kesehatan, AI dapat menganalisis informasi medis untuk membantu diagnosis dan perawatan kesehatan yang efektif. Sejarah dan perkembangan kecerdasan buatan dari pengobatan tradisional ke AI modern. Kecerdasan buatan AI telah merevolusi bidang kesehatan, membawa kemajuan dari metode pengobatan tradisional hingga teknologi canggih saat ini. Dengan kemampuan untuk menganalisis data besar dan juga Ini aplikasi utama sudah dibuat dalam data. Oke, yang pertama ada alat diagnostik itu aplikasi utama kecerdasan buatan dalam kesehatan. 1. Alat diagnostik AI dalam pengambilan medis. Pengobatan yang dipersonalisasi AI untuk perawatan dan tepat. Analitik prediktif memprediksi penyakit dan risiko. Manfaat dan tantangan AI dalam kesehatan. Penggunaan operasi dan data. Peningkatan akurasi diagnostik. Kecerdasan buatan dapat meningkatkan operasi diagnosis secara signifikan, untuk mengidentifikasi kondisi medis dengan lebih cepat dan cepat. manusia itu dan kalau kita kan bisa mengukur nih tergantung, tapi dengan adanya alat kesehatan itu, ya dokter itu sangat mudah untuk mendiagnosa apakah si pola ini jantung atau tidak. Itulah manfaat AI di dunia kesehatan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Siapa yang akan menyimpulkan untuk pelajaran hari ini? Oke, silakan ya. Mengenali pola dan membuat keputusan secara mandiri. Dengan kata lain, KA membantu komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Oke, kita kasih aplaus untuk dia. Baik, jadi untuk hari ini sudah selesai. Baik, jadi untuk hari ini sudah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi sudah dari Ria sudah menyimpulkan apa pelajaran ini. Jadi Bapak sebelum Bapak tutup nih, Bapak mau tanya dulu bagaimana untuk pembelajaran hari ini. Menurut kalian gimana? Seru? Ya, saya seru mulai. Baik Pak. Oh baik. Selain itu apa lagi? Good. Oh. Baik. Sudah. Silakan kalian buka lagi ini untuk terakhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini. Bapak akan melakukan asesmen akhir. Tadi ada asesmen awal. Sekarang ada asesmen akhir. Silakan kalian buka apa namanya? Kuisis kalian. Awal masih sama seperti yang kuisis yang pertama. Cuma tadi kan masih banyak yang salah ya kan? Ini untuk kuisis yang terakhir.
mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini. Untuk pelajaran minggu depan masih tetap kita belajar di pada KA, tapi mungkin metodenya yang berbeda. Untuk minggu depan kita sudah menggunakan prompt PT. Prompt PT itu pemanfaatan aplikasi KA atau AI, yaitu seperti ChatGPT, ada Gemini, kemudian masih banyak lagi aplikasi yang mau kita coba untuk minggu depan. Tapi yang mau kita pelajari adalah prompt PT-nya. Oke, nanti silakan kalian boleh baca di rumah untuk materi minggu depan.